Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallah. Barusan dapat salam Ustadz dari Imam Samsi Ali dari New York. Waalaikumsalam. Salam kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, langsung aja. Ini terus terang di lingkungan saya, di kompleks saya lumayan rawan. Yang meninggal sudah ada, yang PDP udah beberapa. Bahkan yang di rumah ada, yang di rumah sakit juga ada. Dan di kalangan mitra-mitra saya juga, teman-teman saya juga udah ada yang kena. Saya ringkas saja, kalau boleh minta semangat dari Ustadz gitu ya, biar mereka besok dengar atau malam ini dengar, untuk apa ya, nasihat dari Ustadz, semangat dari Ustadz. Mudah-mudahan mereka nanti tetap ini ya, tetap optimis, tetap semangat gitu Ustadz. Mungkin kalau Ustadz yang langsung menyampaikan, mereka akan lebih naik lagi semangatnya Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan Mas Ipo di komplek perumahan, di tempat bekerja, dimanapun berada, jamaah secara umum di seluruh Indonesia. Pertama, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di bumi ini, gempa bumi, virus, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, wala fi anfusikum, atau yang terjadi pada dirimu, sakit, jantung koroner, diabetes, illa fi kitabin, sudah tertulis di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam semesta. Allah pertama kali menciptakan qalam, pena. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Lalu apa kata Allah? Ya qalam uktub, wahai pena tulis. Maka pena menulis 50.000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pena sudah menulis di lauhil mahfuz. Tidak akan mungkin salah tulis. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Yakinkan itu dalam diri. Yang kedua, lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya dan ajalnya penuh. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya full, orang tidak akan mati. Berapa banyak orang mati bunuh diri? Tidak mati. Berapa banyak orang yang disangka tidak mati? Mati. Oleh sebab itu maka kuatkan keyakinan ini. Yang ketiga, apa itu iman ya Rasulullah? Antum minabillah, beriman kau bahwa Allah itu ada mengatur hidupmu, wa malaikatihi, ada malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, ada takdir baik, ada takdir buruk. 4, andai mati juga, mati syahid, apa yang ditakutkan? Andai sakit, sakitnya menghapus dosa, mengangkat derajat. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, duri menusuk tapak kaki, Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. 5, kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Jaga jarak 1 meter, kurangi kontak, lockdownkan diri, duduk di rumah, banyak berzikir, berdoa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama kita banyak beristighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Datang setan berbisik dalam hati, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, usir bisikan setan itu dengan afdhalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah di mulut, la ilaha illallah di hati. Usir itu semua. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang sendirian, terpuruk, down, perawat yang ada di rumah sakit, bapak-bapak, ibu dokter, bangkitkan semangatmu. Kau tidak sendirian, bersamamu ada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah yang menolong Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ayyub alaihi salam. Bagaimana Allah dulu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kau hanya berdua di ruangan itu, wallahu salisuhuma, ada Allah yang ketiga. La taqab, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kalau dia menyebut aku, kalau dia mengingat aku akan senantiasa bersama dengan dia. Yakinlah kebersamaan Allah dengan kita. Hidup ini hanya menumpang di bawah pohon kayu yang rindang, sementara matahari panas terik, teduh sampai teduh kita pun akan berlalu. Wallahu a'lam. Afwan mau bertanya, apakah bisa anak laki-laki yang berusia 11 tahun, namun belum balik, tapi bacaan sholatnya dan hafalannya sudah baik, menjadi imam sholat tarawih di rumah untuk ibu dan neneknya? Mengingat di rumah tidak ada laki-laki balik yang tinggal di rumah itu. Silakan Ustaz. Suatu ketika sahabat perempuan menyuruh imam itu menutup, maaf, beribu maaf. Sahabat perempuan zaman Nabi menyuruh imam itu menutup celananya melorot. Celananya turun ke belakang, ke bawah. Kata makmum itu perempuan, apa enggak ada yang bisa nutup belakang imam itu supaya naik celananya ke atas? Berapa umur imam itu? 7 tahun. Imamnya umur 7 tahun. Hafalan Qur'annya banyak. Pertama syaratnya, sholat sunat. Nanti sholat tarawih, sholat witir, bisa. Yang kedua, kalau di Sumatera mungkin tidak bisa, karena di Sumatera orang baru sunat khitan liburan taman SD ke SMP. Tapi di Jawa kan, di Jakarta cepat khitannya. Kalau dia sudah khitan, walaupun dia belum akil balik, 7 tahun. Apalagi dia sekarang sudah 11 tahun. Bacaannya bagus, sudah khitan, suci, wuduknya sempurna, maju jadi imam tarawih. Apalagi anak-anak kita sekarang hafal 1 juz, 2 juz. Nah ini bagus sekali, memotivasi mereka. Nah jadi boleh jadi imam kesimpulannya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, sudah khitan, wuduknya benar, toharohnya benar, maka itu pernah terjadi dulu pada zaman sahabat, umur imam 7 tahun. Allah malam.